Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita sehat selalu dan semoga kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Afrinsa, NIM 501200432. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Kota Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, kelas 4C. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ekonometrika, dosen pengampu yang terhormat Bapak Fadlul Mubarak, SSI, MSI. Tugas ini saya buat untuk membuat peramalan data volume pada PT Cahya Bintang Medan Tbk dan yang bertujuan untuk meramalkan harga saham di masa depan. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, baiklah, langsung saja kita akan memanggil atau membangkitkan data saham perusahaan saya ini, seperti pada tugas UTS saya kemarin, yaitu CBMF, Cahaya Bintang Medan. Nah, rumus yang digunakan yaitu CBMF kurang dari Z, titik CSP, buka kurung, tanda kutip F, titik 2 garis miring CBMF titik CSP tanda petik lagi koma header sama dengan T tutup kurung. Kita running terlebih dahulu atau Ctrl R. Selanjutnya kita lihat bagian head. Nih head buka kurung CBMF tutup kurung. Kita running untuk memanggil datanya. Nah, ini sudah terlihat bahwa data yang kita dipanggilkan tadi sudah keluar. Selanjutnya, karena tugas saya ini untuk mencari volume saham pada perusahaan CBMF, maka rumus yang digunakan ialah CBMF kurang dari CBMF tanda dolar volume. Kita running terlebih dahulu. Nah, selanjutnya dari data yang sudah dibangkitkan, kita akan melihat grafik time series atau time series plot buka kurung CBMF tutup kurung, kita running. Ini hasilnya, hasil grafik time series plotnya. Baiklah, selanjutnya kemudian kita running library T-series. Bagi teman-teman yang belum menginstall atau mendownload library T-series ini, kalian bisa mengklik ini, lalu install. Nah, nanti muncul nama-nama negara. Teman-teman bisa pilih negara. Kalau saya pilihnya negara Indonesia. Kemudian nanti ada muncul ini T-seriesnya dan bermacam-macam. Kalian cari saja T-series. Kebetulan saya sudah menginstalnya, jadi saya langsung running saja. Setelah kita running, untuk melihat model Arimanya, jadi ini fungsinya yang kita gunakan untuk Arima menggunakan time series. Nah, selanjutnya dari data yang tadi, kita akan mengidentifikasikan asumsi stasioner. Yang dimaksud stasioner ini adalah salah satu asumsi yang harus ada pada model Arima atau stasioner konstan. Pemeriksaannya bisa dilakukan dengan teknik ADF titik tes buka kurung CBMF tutup kurung. Kemudian dipanggil sendiri datanya, lalu kita running. Langsung fokus saja ke p-value-nya. P-value-nya di sini adalah 0,01 dengan taraf kesalahan alfa 0,05.
Maka dapat kita simpulkan bahwa H0 ditolak karena p-value-nya lebih kecil daripada alfanya. Nah, selanjutnya kita identifikasi ACF. ACF ini kita running terlebih dahulu untuk melihat hasilnya nih. Nah, mohon maaf. Nih terdapat beberapa batang. Nah, untuk memasukkan ke dugaan 1, kita harus menghitung batangnya terlebih dahulu. Nah, tetapi kita hitungnya sesudah 0. Dan yang dihitung itu adalah yang melebihi garis biru ini. Hitung saja, pada data saya ini terdapat 26 batang. Selanjutnya langsung saja ke PACF-nya. PACF-nya ini cuma 2. Baiklah, langsung saja ke dugaan satunya. Dugaan 1, ini dugaan 1 sama dengan A5, buka kurung CBMF, order sama dengan C, 2,1,26 tutup kurung. Nah, angka 6, angka 2 ini itu untuk P. P adalah order untuk proses autogresif atau AR. Nah, sedangkan 1 ini yang seharusnya 0, kenapa saya ganti 1? Karena dugaan 1 itu error, karena jika saya menggunakan 0, dugaan 1 itu error dan datanya tidak stasioner. Maka dari itu saya mengganti angka yang bisa stasioner dengan dugaan 1 ini. Jadi saya ganti dengan 1. Nah, selanjutnya 26 ini adalah orde yang menyatakan proses moving atau MA. Nah, kita running terlebih dahulu. Sedikit proses. Oh ya, yang D, yang 1 ini dinamakan D, itu adalah orde yang menyatakan banyaknya proses diferensi dilakukan pada data time series yang tidak stasioner. Nah, tadi seperti sudah saya jelaskan, maka jika saya menggunakan 0, data dugaan 1 ini tidak stasioner. Jadi saya menggantikannya dengan 1. Baiklah, selanjutnya dugaan 2, rumusnya itu dugaan 2 sama dengan A5 buka kurung CBMF, order, sama dengan C buka kurung 2,0,24, tutup kurung, input, titik main, sama dengan false, tutup kurung. Kita running terlebih dahulu, teman-teman. Agak sedikit lama karena datanya banyak. Selanjutnya kita running lagi dugaan 3 yang rumusnya dugaan 3 sama dengan A5 buka kurung CBMF, order sama dengan C buka kurung 3,1,28. Selanjutnya dugaan 4 sama seperti dugaan 1, 2, dan 3, tetapi di sini aja berbeda 2,1,25. Nah, dari mana saya mendapatkan ini? Dari dugaan sama 4, itu bisa kita dapatnya dari dugaan 1. Nah, bagian sini kita bisa, kan hasilnya 26 nih, 26. Berarti untuk dugaan 2, 3, 4-nya itu bisa menggunakan angka yang
angka di atas 26 dan angka di bawah 26 seperti 28, 24, dan 25. Selanjutnya kita running dulu terlebih dahulu ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke library IMTES lagi. Seperti yang sudah saya bilang tadi, jika teman-teman belum menginstal library IMTES-nya, silakan diinstal. Nah, kebetulan saya sudah install, jadi saya langsung running saja. Nah, selanjutnya OF tes dugaan 1, 2, 3, dan 4 ini kita running juga. Nah, ini bisa dilihat bahwa yang signifikan itu terdapat pada MA26, MA21, MA6, MA8, dan MA7. Selanjutnya dugaan 2-nya kita running, terdapat banyak yang signifikan ya. MA4, AR1, AR2, MA2, MA3, MA4, MA5, MA6, MA7, 8, 9, MA11, MA13, 14, 15, 19, 20, dan 21. Ternyata banyak yang signifikan datanya. Selanjutnya kita running dugaan 3. Terdapat yang signifikan yaitu MA2, MA4, MA5, MA8, MA21, dan MA26. Selanjutnya terakhir dugaan 4. Kita running. Yang signifikan adalah AR1, AR2, MA3, MA7, 8, dan MA12. Nah, selanjutnya kita masuk ke residual, res 1, yang rumusnya itu res 1 sama dengan dugaan 1, tanda dolar residual. Kita running terlebih dahulu. Ini digunakan untuk asumsi selanjutnya, apakah layak digunakan atau tidak. Langsung saja running dugaan 2, 3, dan 4-nya. Selanjutnya yaitu box text, yang di mana rumusnya box titik text buka kurung res 1, lak sama dengan 6. Nah, kita running terlebih dahulu. Ini p-value-nya 1. Bisa dilihat hasil p-value-nya. P-value pada dugaan 1 itu adalah 1. Pada dugaan 2, p-value-nya adalah 0,9973. Pada dugaan 3, p-value-nya itu 1. Dan pada dugaan 4, p-value-nya juga 1. Nah, selanjutnya cek akurasi dugaan 1, 2, 3, dan 4, pendugaan error yang dihasilkan dari masing-masing model. Nah, itu digunakan library forecast. Nah, diinstal juga seperti tadi. Kebetulan saya juga sudah menginstalnya, jadi langsung saja kita running. Kita running, terus kita running juga actuary dugaan 1, 2, 3, dan 4-nya. Nah, di sini saya menggunakan RMSE. RMSE, diambil error yang paling kecil agar semakin bagus modelnya. Yang paling kecil yaitu pada dugaan 3. Dugaan 3 dari data saya, dugaan 3 bisa langsung saja saya menggantikan 3. Lalu saya running terlebih dahulu. Nih, keluar hasilnya. Selanjutnya baru kita buat peramalan kurang lebih forecast dugaan 3 inilah adalah dugaan yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Tetap menjaga kesehatan ya teman-teman. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.